Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Halo teman-teman, apa kabar? Gua ingin menjelaskan tentang pocong. Konon menurut orang-orang bahwa pocong itu selalu berada di kebun pisang. Nah, pertanyaan gua, apakah nggak ada kerjaan jin sejenis pocong itu berada di kebun pisang? Apakah pocong itu suka pisang? Nah, gua akan mengupas tuntas terkait ini. Apakah mereka ini yang mengaku bisa melihat pocong itu dengan apa? Ya, tolong teman-teman dimanapun berada, dengarkan apa yang gua sampaikan kali ini. Ini informasi begitu penting. Jangan tertipu dengan siapapun karena dunia supranatural bukan main-main. Teman-teman, ya, pocong itu sebenarnya bukan di kebun pisang, tetapi pocong lebih menyukai tempat yang memang tempat itu tidak banyak suara-suara kehidupan. Ya, bukan di kebun pisang, bisa saja di sebuah gedung, bisa saja di kuburan, bisa saja di tempat makan pun ada pocong, bahkan di tempat ibadah pun ada pocong. Nah, lalu di mana orang mengatakan ada di kebun pisang? Gua baru tahu, makanya gua kupas ini agar tidak semua orang tertipu. Karena hari ini fenomena yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa ini, bisa itu. Mengaku menjadi paranormal, mengaku menjadi dukun, mengaku menjadi indigo. Padahal kemampuan mereka itu dari mana? Ini yang dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Teman-teman dimanapun berada, tolong dengarkan. Jangankan gua, ya, orang yang bisa melihat aslinya, ya, yang bisa melihat aja, bahkan paranormal aja, belum tentu bisa berkomunikasi dengan pocong. Karena kalau pocong itu nempel di badan kita atau bersentuhan dengan kita, maka 40 hari badan kita itu bau tanah. Ini serius. Jadi tolong dengarkan apa yang gue sampaikan hari ini. Nah, lalu selanjutnya katanya menurut orang-orang pocong itu kalau terbang atau kalau berjalan itu, ya, dalam dunia mereka suka loncat-loncat. Ya, loncat-loncat. Nah, itu kan yang ada di film-film, tetapi faktanya ya perlu diketahui. Pocong itu sebenarnya nggak pernah loncat-loncat, tetapi melayang. Dan melayangnya itu kayak sempoyongan, ya, kayak agak mereng-mereng gitu. Nah, itu ciri khas pocong. Ada juga, ya, orang melihat wujudnya itu ketika melayang itu kepalanya di bawah. Nah, sesungguhnya yang di bawah itu bukan pocong, tetapi jenis astral yang namanya kobali. Kobali ini memang sejenis pocong tetapi bukan pocong. Ingat, kobali ini memang menggunakan visualisasinya itu kain kapan, tetapi kobali tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya berwarna putih. Kadang yang putih itu adalah visualisasi cahaya dalam dirinya. Nah, kalau pocong yang asli itu sangat jelas, ya, kalau melayang itu mereng. Kadang mereng tapi sempoyongan gitu. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman tolong dengarkan apa yang gue sampaikan. Tolong dengarkan, tolong simak apa yang gue sampaikan, bahwa perlu diketahui jikalau kita
kita ya mengaku bisa melihat pocong ini itu tanpa berguru kepada ahlinya, tanpa belajar ya, hanya modal mata aja. Lalu kita melihat itu pocong, komunikasi dengan pocong. Nah, perlu diketahui jikalau pocong yang asli ini menyemburkan energinya yang berbentuk api, kita bisa pingsan. Kita bisa muntah darah. Nah, jadi nggak sembarang kalau berbicara pocong. Pocong bukan makhluk yang hina. Pocong sama makhluk dengan kita. Mereka makhluk ciptaan Tuhan. Mereka juga ada yang beribadah, ada yang tidak. Mereka memiliki agama, ada juga yang tidak. Mereka ada yang baik dan ada yang tidak. Nah, yang menjadi fenomena hari ini yaitu misalnya ya, sikit-sikit yang disalahkan adalah bangsa mereka, termasuk pocong. Sikit-sikit yang dituju ya, bangsa mereka juga, termasuk pocong. Misalnya ada orang ya mengaku lewat tempat yang angker atau tempat yang memang tempat ini lagi kosong atau nggak ada orang. Nah, lalu orang mengaku ada suara lempar-lempar atau suara orang yang sedang lari gitu, suara kaki. Nah, langsung suuzon, berburuk sangka bahwa itu gangguan atau diganggu oleh bangsa jin, oleh hantu atau oleh astral. Tetapi teman-teman, tolong dengarkan, perlu diketahui bahwa sesungguhnya itu adalah cara komunikasi mereka kepada kita. Mungkin yang pertama, bisa saja mereka ingin berkenalan dengan kita. Yang kedua bisa saja mereka kaget melihat kita sehingga mereka terdengar ada suara lemparan dan sebagainya. Itu cara komunikasi mereka dalam rasa ketakutan terhadap kita. Sama bangsa mereka juga ada yang takut dengan kita. Jadi jangan sikit-sikit mereka disalahkan. Jangan sekali-kali kita mengatakan sikit-sikit mereka yang salah. Jangan. Kita pun belum tentu benar sebagai makhluk. Nah, kembali kepada topik utama yaitu tentang pocong. Teman-teman hatim dimanapun berada perlu diketahui bahwa pembahasan pocong ini sangat rumit dan sangat panjang. Karena hari ini fenomena yang terjadi, banyak orang mengaku bisa melihat pocong. Bisa komunikasi dengan pocong, tahu wujudnya seperti apalah. Mereka bisa melihat apa enggak? Yang pertama, mereka memiliki kemampuan apa enggak? Atau hanya mendengar atau hanya baca artikel saja? Nah, ini yang menjadikan pertanyaan gua kepada mereka. Nah, oleh karenanya mungkin ini yang dapat gua sampaikan. Semoga bermanfaat karena gua serius menyampaikan ini untuk ya informasi yang asli dan real bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang salah dan apabila ada kata-kata gua yang menyinggung hati teman-teman semua, gua mengucapkan sekali lagi mohon maaf. Sekian daripada gua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.